Perjalanan Cinta Kira, bab 14. Kiss bukan untuk manusia. Dia menyuruhku makan seperti binatang kah? Kira betul-betul merasa direndahkan saat telinganya mendengar keinginan Rian. Sudah alat getar yang dia pasang itu belum diangkat dan masih membuat bagian bahuku bergetar. Ditambah lagi, aku tadi baru habis pipis, nggak diizinin ke air dulu. Terus sekarang dia memperlakukanku seperti binatang. Kira sebal. Dan bisa-bisanya dia bilang kalau aku ini istrinya kepada dua pelayannya itu. Padahal dia memperlakukanku nggak lebih dari budak yang sangat hina. Apa salahku sampai aku harus dipertemukan dengan laki-laki seperti dia sih? Rian memang tidak tahu apa yang ada di dalam hati Kira. Tapi bukankah sebagai manusia dia tahu kalau perbuatannya itu menghinakan dan sangat merendahkan derajat manusia? Tak adakah empati untuk Kira? Mau sampai kapan kau membuatku menunggu, Sakira Hairunisa? Tapi suara Rian yang bosan menunggu sudah kembali terdengar di telinga Kira. Sudah bagus aku mengurangi hukumanmu, dan aku memberikanmu hadiah dengan makan sepiring denganku. Apa kau tak menghargai kebaikan suamimu ini? Daripada aku cari masalah baru, baik aku makan aja lah. Lagian aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi padaku kalau aku nggak ikutin maunya. Dia pasti akan menghukumku dengan sesuatu yang lebih gila kurasa. Seru Kira yang akhirnya membuka mulutnya. Dengan giginya, dia menggigit potongan kis dan indera pengecapnya membawa makanan masuk ke dalam mulutnya lebih dalam. Tapi aku nggak tahu apa aku harus bersyukur atau bersedih karena untung makanan ini aku yang makan. Kebayang kalau dia, mungkin aku bisa dihukum lebih parah lagi palingan. Kira-kira apa yang kau buat dengan makanan ini sih? Asin banget. Cuma kadang satu keadaan membuat seseorang memang membenci kejadian itu. Tapi ada hikmah di baliknya. Ini yang dirasakan Kira saat mencicipi masakannya. Kira tak tahu kalau dia menambahkan garam terlalu banyak. Kira yang sangat sulit konsentrasi membuat makanan itu tak pantas dimakan manusia. Hanya rasa asin yang dominan. Memakan masakannya sendiri menyedihkan untuk Kira. Tapi membayangkan kemarahan Rian, Kira memakan satu persatu kis tanpa menunjukkan mimik wajah yang bisa dipertanyakan Rian. Wah, makanmu lahap sekali ya. Seru Rian setelah sekian lama akhirnya berkomentar. Jelas lahap, tapi bukan karena Kira memang lapar dan itu enak. Sakira Hairunisa, aku bilang kita makan berdua dari piringku. Tapi kenapa kau ingin menghabiskan semuanya? Apa kau tega padaku? Aduh, aku makan semua biar cepet habis. Terus dia nggak kasih hukuman lain karena masakanku gagal. Tapi kenapa dia tarik piringnya? Mana masih sisa satu lagi. Kalau dia makan itu, gawat. Bisik hati Kira yang tadi tidak menjawab pertanyaan Rian karena mulutnya penuh dan belum diizinkan menjawab. Dan kini dia sudah dipusingkan lagi dengan alasan apa yang harus diberikannya pada Rian. Hingga Kira menundukkan kepala sambil menelan makanannya. Tatap aku, Sakira Hairunisa. Terpaksa Kira mendongak memindai wajah yang sebetulnya ingin dihindarinya. Kau makan kenapa berantakan sekali? Ya, Kira makan memang tanpa tangan yang memegang makanan. Ditambah posisi makanannya juga tak wajar. Bagaimana bisa rapi? Kau ini istriku. Harusnya kau makan dengan cara yang lebih rapi, Sakira Hairunisa. Bagaimana jika aku ingin mengajakmu keluar dan kejamuan makan, lalu teman-temanku melihatmu makan seberantakan ini? Aku tidak akan makan kayak gini kalau dikasih alat makan. Tapi sudahlah, aku nggak boleh ikutan gila. Ya ampun, aku nggak tahan. Bisa nggak sih aku mengubah posisiku? Bagian bawahku, omelannya, tatapan yang dominan dan mengerikan. Aku bisa masuk rumah sakit jiwa kayaknya tinggal seminggu di sini. Tadi saat Kira sedang makan, dia tak terlalu memikirkan benda yang bergetar di dalam intinya. Tapi karena tak lagi mengunyah makanan, ada angin dari penyejuk udara yang membuat dirinya kurang nyaman. Apalagi getaran itu Kira yakin semakin mengobrak-abrik kesadarannya saat netranya menatap Rian. Kenapa dengan diriku? Malah aku menelan salivaku ketika aku menatapnya. Melihat rahangnya yang tegas. Melihat wajahnya yang memang tidak bisa dibilang tidak tampan. Dia sempurna. Ya ampun, aku harus bagaimana ini? Kenapa dia nggak bicara lagi? Mau sampai kapan hukumanku ini? Aku nggak tahan. Kira juga tak mengerti.
Harusnya dia sekarang menyiapkan jawaban untuk Rian. Tapi fokusnya malah ke kesempurnaan fisik suaminya. Sesuatu yang di luar dari nalarnya. Sesuatu yang tidak disadarinya seperti hasrat yang tiba-tiba datang. Kira tidak pernah menyukai Rian. Tapi kenapa dia melihat pria itu jadi ada sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya tak tenang dan makin merasa tak nyaman dengan getaran di intinya. Hukumanmu yang nomor 7. Tapi Kira tahu dia harus berkonsentrasi karena nasibnya belum selesai hari ini. Bersihkan wajahmu. Aku tak suka melihatmu dengan muka penuh dengan makanan. Saus tomat, potong-potongan sisa-sisa makanan, itu menjijikan, Shakira Hairunisa. Jangan melihatku kalau wajahmu masih berantakan begitu. Ini, gunakan lapnya. Rian melemparkan napkin di dekat Kira. Apa aku sudah menyuruhmu untuk mengangkat tanganmu dari meja, Shakira Hairunisa? Bahkan aku mau membersihkan wajahku saja sudah seperti binatang. Menggerakkan wajahku nggak memegang lap. Ya ampun, sampai kapan siksaan ini akan berakhir? Baru 2 hari di sini, tapi aku sudah merasa disiksa selama 2 abad. Kesal Kira, tapi memang dia bisa melakukan apa? Aku menyuruhmu mengelap wajahmu, tapi kenapa kau malah meringis? Rasa di bagian bawah itu kembali mengusiknya, membuat Kira seperti diperas perutnya. Jelas saja dia tak tenang. Tapi, apa pria itu mau mengerti? Tatap aku, Shakira Hairunisa. Kira tadinya ingin menunduk, tapi sudah diperintahkan seperti ini. Kira kembali menatap Rian. Aduh, apa yang ingin dia lakukan dengan alat makan itu? Jadi, dia betulan mau memakan sisa makanannya? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatnya nggak jadi makan? Tanya di dalam hati Kira yang begitu khawatir. Rian tadi baru saja mengambil pisau makan dan garpunya. Dia ingin memotong sisa kis yang ada di piringnya. Kis yang dibuat oleh Kira bentuknya seperti pie dengan diameter 5 cm. Kira membuat 6 kis. Dia sendiri sudah menghabiskan 5, dan sisanya inilah yang membuat hati Kira nyut-nyutan. Apalagi Rian sudah menusukkan garpunya di kis. Duh, hati Kira makin cemas. Haruskah dia membiarkan Rian memakannya? Sedangkan Kira tahu sendiri bagaimana rasa makanan itu. Tolong, kumohon jangan dimakan. Kira yang under pressure dan sudah memikirkan rasa makanannya, tak berani membiarkan Rian memasukkan ke mulutnya. Sehingga Kira memekik. Kau sudah menghabiskan banyak. Apa kau masih lapar, Shakira Hairunisa? Tanya Rian. Dan aku tidak suka kau bicara saat aku belum mengizinkanmu. Tapi terus-terusan kau melakukannya. Haruskah aku menambah hukumanmu? Rian mengerutkan dahinya sambil mencondongkan sedikit tubuhnya. Tapi dia menjauhkan lagi garpu makanan dari bibirnya. Dia menaruh tangannya menempel di meja, meski masih memegang garpu dengan potongan kis yang tertusuk. Katakan alasanmu. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Jawab aku. Aku masaknya nggak enak. Itu keasinan. Kira berusaha untuk jujur, dan memang dia tidak mau mendapatkan hukuman baru kalau sampai Rian memakannya. Jadi ini menurutmu tidak enak? Mata pria itu menatap ke arah tangannya di mana ada potongan yang siap dimasukkan ke dalam mulutnya. 1/4 bagian dari sisa 1 kis yang ada di piringnya. Tidak enak, aku minta maaf. Kira menjawab sambil menahan rasa tubuhnya yang makin terpengaruh vibrator. Tangannya mencoba mencengkram meja, karena rasa itu membuat dirinya lagi-lagi tak tahan. Rian yang memperhatikannya kini tersenyum tipis. Entah apa maksud dari senyumnya itu. Kira juga tak paham. Kau menghabiskan semuanya karena kau pikir itu tidak enak. Dan kau tak ingin aku memakannya? Tak berani berbohong, Kira pun mengangguk pelan. Tapi aku belum memutuskan itu enak atau tidak, kan, Shakira Hairunisa? Serunya lagi yang membuat Kira bergidik. Sudah aku bilang itu nggak enak. Kenapa dia masih memasukkan potongannya ke mulutnya? Kira deg-degan saat Rian mengunyah 1/4 dari potongan kis. Tunggu, dia nggak berkomentar apa-apa sih? Kenapa dia malah mau makan lagi sisanya? Rian memotong lagi kisnya dan kembali menelan makanan itu. Jelas membuat Kira semakin frustasi. Aku sudah bilang, makanannya nggak enak. Tapi kenapa dia malah menghabiskannya? Jantung Kira berdegup makin kencang karena dia sudah menarik kesimpulan. Akankah ada hukuman tambahan untukku setelah ini?